Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di sini, dan pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai akad-akad dan produk-produk bank syariah. Judul ini adalah apa yang kita pelajari di kelas pengantar keuangan Islam. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita membahas mengenai akad-akad dan juga produk-produk yang ada di bank syariah, terlebih dahulu kita mengkaji ya. Jadi di industri keuangan, khususnya di kategori bank, berdasarkan kegiatannya, bank syariah ini dibedakan atau dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah bank umum syariah. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kemudian wewenangnya ya atau tugasnya itu lebih banyak dan lebih luas dibandingkan 2 kategori yang lainnya. Di antara kegiatan usaha bank umum syariah, teman-teman sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Jadi bank umum ini memiliki hak ya atau memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran, di antaranya penghimpunan dana dari nasabah, kemudian penghimpunan dana dalam bentuk deposito, kemudian penyaluran pembiayaan, dan juga transaksi-transaksi terkait dengan surat berharga dan valuta asing ya. Sementara untuk unit usaha syariah kategori kedua ini, yang selanjutnya kita sebut sebagai UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional. Jadi merupakan cabang ya atau unit kerja yang mana pusatnya itu adalah bank umum konvensional. Kemudian unit usaha syariah ini memiliki fungsi untuk menjadi kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, atau juga unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri. Itu yang dinamakan sebagai unit usaha. Nah, kemudian kegiatan usaha unit usaha syariah ini mirip dengan bank umum syariah ya. Di antaranya penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, kemudian penyaluran pembiayaan sesuai syariah, kemudian punya wewenang atau punya kemampuan untuk bisa melakukan usaha kartu debit dan kartu pembiayaan. Kemudian transaksi surat berharga juga bisa dilakukan oleh unit usaha syariah, dan juga kegiatan lain terkait dengan trade atau perdagangan, yaitu pemberian fasilitas letter of credit untuk ekspor dan impor. Kemudian untuk bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ya. Jadi kegiatan usahanya itu hanya meliputi penghimpunan dana berupa simpanan tabungan dan juga deposito gitu. Kemudian penyaluran dana kepada masyarakat, penempatan dana pada bank syariah lain, tapi tidak boleh melakukan lalu lintas pembayaran ya, seperti tadi letter of credit dalam kegiatan ekspor impor itu tidak boleh. Kemudian transaksi surat berharga juga tidak boleh dilakukan oleh BPRS. Gitu perbedaannya secara singkat teman-teman. Nanti untuk selengkapnya teman-teman bisa mengecek lagi di websitenya Otoritas Jasa Keuangannya. Kemudian per 2020 jumlah kantor bank syariah beserta kategorisasinya tadi ya yang ada 3 itu, berarti sekarang ada 14 bank umum syariah yang mana jumlah kantornya ini ada 1943 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada 20 unit usaha syariah yang kantornya ini berjumlah 390 dan tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk bank pembiayaan rakyat syariah ini ada 162 BPRS dengan jumlah kantor 626. Itu ya, ini termasuk dengan kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian di balik isu strategis yang dihadapi perbankan syariah saat ini seperti isu kepatuhan syariah dan rendahnya daya saing, peluang pengembangan perbankan syariah juga didukung dengan kondisi pertumbuhan ekonomi industri halal dan kemajuan teknologi. Jadi marak-maraknya atau menggeliatnya kesadaran halal, baik itu dari sisi agama maupun dari sisi pemasaran ya ekonomi,
Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia teman-teman, tapi juga di seluruh negara yang ada di dunia, khususnya untuk negara-negara organisasi konferensi Islam ya, atau OKI. Nah, itu sudah sangat aware dengan pentingnya industri halal. Kemudian ada juga beberapa anggota non-OKI yang concern juga dengan industri halal, dan ini mendukung bangkitnya keuangan syariah sebagai salah satu sektor dari sekian sektor industri halal. Kemudian sistem perbankan nasional mengenal basis dual banking system. Nah, apa maksud dari dual banking system ini? Nah, dual banking system ini merupakan penerapan perlakuan pengawasan dari satu otoritas yang sama atau equal treatment terhadap dua bank yang mana sebenarnya itu secara operasional itu berbeda gitu. Kalau di Indonesia kasusnya dual banking system ini diterapkan kepada bank umum yang beroperasi dengan sistem bunga dan bank syariah yang beroperasi dengan sistem syariah. Itu maksudnya ya. Jadi di Indonesia ini ada dua jenis bank yang jalan bareng gitu. Ada bank umum konvensional yang kita sebut seperti itu, kemudian ada bank umum syariah. Ada bank konvensional dan bank syariah gitu maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Ini dari prinsip dasar operasi, kemudian fungsi dan kegiatan bank, mekanisme dan objek usaha, orientasi, bentuk, evaluasi nasabah, hubungan nasabah, kemudian selanjutnya sumber likuiditas atau dana yang bisa dicairkan gitu ya dalam jangka pendek, kemudian pinjaman yang bisa diberikan, lembaga penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antar mitra gitu ya, atau antara nasabah dengan bank, itu nanti diselesaikan di mana. Kemudian resiko-resiko usaha yang dihadapi oleh bank umum dan oleh bank konvensional atau bank syariah. Kemudian struktur organisasi pengawas ya, dan investasi. Ini perbedaan bank syariah dan konvensional yang bisa teman-teman baca sendiri ya. Jadi nanti untuk membacanya teman-teman bisa mempause, dan saya kira ini cukup jelas untuk penjabaran atau penjelasan dari perbedaan antara kedua bank tersebut. Kemudian kenapa kita memerlukan bank syariah sebagai bank yang jalan bareng, jalan beriringan gitu dengan bank konvensional. Kita bisa menyimpulkan ada 4 tujuan pengembangan institusi perbankan yang berdasarkan prinsip Islam. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Karena masyarakat muslim ini masih teguh ya dalam hal untuk menjaga apa-apa yang dihalalkan, kemudian untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Ini pada awalnya. Tetapi kemudian pada praktiknya keuangan syariah atau perbankan syariah ini juga tidak hanya berlaku untuk nasabah muslim ya, tetapi juga berlaku untuk nasabah non-muslim, sehingga ini yang dinamakan sebagai Islam rahmatan lil alamin, di mana manfaat dari penerapan prinsip-prinsip syariah itu ternyata bermanfaat untuk seluruh aspek kehidupan ya secara universal. Itu. Kemudian yang kedua, terciptanya dual banking system di Indonesia memungkinkan terbukanya ruang kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berasaskan nilai-nilai moral. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dual banking system ini merupakan pengawasan yang equal, yang sama ya, yang sepadan di antara bank konvensional dengan bank syariah, dan itu memberikan peluang gitu untuk bank ataupun lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah untuk bisa lebih kompetitif gitu. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia dengan adanya beberapa alternatif ya, dengan tidak hanya satu sistem keuangan yang berlaku di Indonesia, maka jika ada suatu kegagalan sistem, nah itu berarti kan sistem yang berbeda tidak akan terlalu terpengaruh ya, meskipun ada pengaruhnya tapi tidak dampaknya itu tidak sama dengan dampak bagi sistem yang satunya lagi gitu ya. Misalkan untuk kemarin ini di masa pandemi itu, kalau teman-teman membaca berita ya, di situ berita terkait dengan ekonomi dan bisnis terutama, bisa ada beberapa yang memberitakan bahwa pasar saham-saham syariah, kemudian bank syariah itu lebih tahan banting akan krisis dan juga resesi seperti kemarin. Kenapa? Karena
untuk screening ya, untuk screening keuangan dan lain-lain itu lebih ketat dibandingkan sistem keuangan yang konvensional. Kemudian yang terakhir, mendorong peranan perbankan dalam menggerakkan sektor real dan membatasi kegiatan spekulatif atau tidak produktif. Jika di bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional itu mereka melihat sektor keuangan itu sebagai sektor yang menggiurkan, jadi valuta asing dan sebagainya itu sebagai sektor yang menggiurkan gitu ya. Tetapi untuk perbankan syariah, untuk tadi ya bank umum maupun unit usaha syariah maupun bank pembiayaan syariah itu lebih concern terhadap sektor real yang mana uangnya itu benar-benar diputar untuk kegiatan produktif. Kemudian dari roadmap perbankan syariah sendiri ya ada penguatan identitas perbankan syariah. Yang pertama memperkuat nilai syariah, kemudian ini yang nanti akan kita pelajari lebih detail yaitu mengenai pengembangan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi ya. Jadi produk syariah ini memang unik. Nah, keunikannya yang pertama adalah penggunaan nama-nama dengan istilah bahasa Arab. Karena mayoritas kita semua ini kan lebih familiar dengan istilah-istilah bahasa Inggris ya, dan itu banyak diterapkan di lembaga keuangan konvensional, sehingga kalau bank konvensional itu mengeluarkan produk itu ya bisa lebih familiar gitu di telinga kita. Tetapi untuk bank syariah ini menjadi suatu keunikan. Kenapa? Karena yang mengerti istilah itu sebenarnya ya orang-orang yang memahami bahasa Arab ya, atau pernah belajar fikih sebelumnya. Nah, itu sebenarnya menjadi satu keunikan yang bisa menjadi kelemahan, tapi juga bisa menjadi suatu kelebihan gitu. Nah, sehingga bagaimana kita dengan keunikan yang kita miliki itu bisa meminimalisir kelemahan kita dan bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu ya. Nah, inilah yang menjadi roadmap dari Otoritas Jasa Keuangan bagi perbankan syariah, yaitu pengembangan produk-produk syariah yang unik ini supaya justru bisa menangkap peluang, tidak hanya menjadi alasan untuk atau menjadi alasan bahwa itu sebuah halangan gitu ya, tapi diubah mindsetnya untuk bisa menjadi keunikan yang berdaya saing tinggi. Nah, gimana caranya untuk bisa mengembangkan produk-produk syariah yang unik ini supaya memiliki daya saing yang tinggi ya, sehingga beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama ini adalah mendorong pengembangan produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah. Kemudian implementasi produknya ini diharapkan bisa mendorong atau mendukung program prioritas nasional juga. Dan yang ketiga, menyiapkan dasar hukum yang dapat mengakomodir percepatan perizinan produk dan kegiatan usaha bank untuk meningkatkan inovasi. Ini beberapa di antaranya. Tuh. Kemudian yang pertama, pengembangan produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah. Sini teman-teman bisa melihat bahwa di antara pengembangan produk yang memiliki functional benefit sekaligus memberikan spiritual benefit seperti bundling atau suatu paket ya, pemberlakuan paket antara produk perbankan syariah dengan produk nasional keagamaan seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Kemudian mendorong kelengkapan fitur produk syariah supaya bisa berorientasi kepada kebutuhan dan siklus kehidupan nasabah gitu. Sehingga bank syariah ini menjadi pilihan utama bagi nasabah untuk bisa mengakomodir berbagai kebutuhan, karena memang kebutuhan kita di era sekarang itu kan sangat banyak dan sangat kompleks ya. Nah, sehingga beberapa contoh mungkin kalau bisa kita simpulkan dari pengembangan produk yang dapat memberikan nilai tambah di antaranya sebagai alternatif dari kartu kredit konvensional, maka di bank syariah ini ada kartu pembiayaan gitu ya. Kemudian ada juga e-money syariah gitu, kedepannya diharapkan seperti itu ya. Kemudian bank-bank digital yang syariah dan lain-lain. Dan produk-produknya itu seperti ya e-money ya khususnya ya. Jadi yang selama ini kita gunakan itu kan banyak menggunakan e-money yang masih berinduk di bank konvensional gitu, dan itu akan menjadi suatu peluang bagi bank syariah untuk bisa menangkap peluang di produk tersebut gitu, untuk membuat semacam kompetisi ya dengan membuat e-money yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian mendukung implementasi produk yang mendukung program prioritas nasional, terutama yang ada kaitannya dengan sektor real atau sektor produktif.
Di antaranya pemasaran pembiayaan istisna ya. Istisna itu adalah akad di mana kita itu bisa membayar di awal atau saat pembiayaan tersebut berlangsung atau di akhir gitu. Nah, ini biasanya diterapkan di kredit perumahan rakyat atau selain istisna juga ada pembiayaan salam. Kalau salam ini kita membayar dulu di awal untuk kemudian barangnya baru kita peroleh setelah kita bayar full. Untuk sektor-sektor diantaranya pertanian, pengolahan, tekstil, dan lain sebagainya. Jadi Bank Syariah ini mendorong atau mendukung program pemerintah untuk bisa memajukan sektor-sektor prioritas tersebut. Kemudian selanjutnya penyiapan dasar hukum untuk produk-produk atau kegiatan usaha bank syariah yang baru gitu. Misalkan untuk bisa bersaing dengan Imani itu kan perlu akad-akad yang sesuai gitu ya, dan sudah keluar juga fatwa MUI-nya. Nah, sehingga dasar-dasar hukum itulah seperti fatwa MUI, kemudian peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, peraturan dari Bank Indonesia, itulah yang diharapkan bisa bersinergi seia sekata untuk bisa mengembangkan produk atau bisa mendukung adanya produk-produk baru yang lebih kreatif dan inovatif di bank syariah. Kemudian ini adalah beberapa sektor industri halal ya yang terkait dengan bank syariah, industri keuangan non bank syariah, dan pasar modal syariah. Nah, kemudian masih diinduk oleh bank konvensional, pasar modal konvensional, dan industri keuangan non bank konvensional. Tetapi untuk industri halal ini diharapkan semuanya akan mengarah kepada lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank, termasuk keuangan masjid, keuangan terkait haji dan umroh, kemudian ini sektor-sektor halal, kemudian terkait dengan wakaf, marketplace syariah, lembaga amil zakat, dan keuangan di pesantren. Itu diharapkan ya akan ditujukan ke bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya gitu. Sementara untuk konvensional ini memberikan support untuk yang syariah ini berkembang gitu ya. Karena memang ada beberapa produk di bank konvensional yang belum ada di bank syariah. Kemudian untuk produk dan jasa perbankan syariah, untuk akad-akadnya di sini ada akad wadiah yat domana, ada akad qard, akad ijarah. Teman-teman kemarin sudah belajar ya tentang akad-akad itu, mudharabah mutlaqah, mudharabah musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah muntahiyah bitamlik, qard, wakalah, kafalah, hawalah, rohan, sharaf, ujrah, wadiah lagi, dan qardul hasanah. Saya jelaskan untuk produk dan jasa perbankan syariah itu kan perbankan syariah bisa memberikan beberapa jasa ya, diantaranya pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan yang lain, dan juga kegiatan sosial ya, produk-produk sosial. Untuk pendanaan ini bisa dengan pola titipan ya, jadi penggalangan dana dari nasabah itu bisa pola titipan dengan cara wadiah yad domanah, itu bisa dengan tabungan ataupun giro produknya. Wadiah yad domanah ini berarti menitip dengan tidak memperbolehkan untuk digunakan gitu ya, itu wadiah yad domanah. Kalau wadiah yad amanah itu boleh, itu menitipkan kemudian ditujukan untuk sektor tertentu gitu, jadi dititipin kemudian digunakan untuk sesuatu hal, itu diperbolehkan, tapi halnya itu ditentukan, itu wadiah yad amanah. Tapi kalau di bank syariah namanya adalah wadiah yad domanah. Kemudian pola pinjaman, ada qard. Di sini juga ada tabungan dan giro sebagai produk dari qard ini. Kemudian untuk pola sewa yang ada di bank syariah itu ijarah itu sewa menyewa ya. Di antaranya sukuk dan obligasi. Jadi kita itu seperti bahasanya sih beli sukuk, padahal ya enggak gitu. Kalau sukuknya sudah habis masa berlakunya, sukuk atau obligasi kan biasanya 2 tahun ya. Nah, itu kan berarti uang kita kembali. Kemudian setelah itu sukuknya kita cairkan atau obligasinya. Kemudian untuk pola bagi hasil itu ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, ada tabungan, deposito, investasi, dan sukuk atau obligasi. Kemudian untuk pembiayaan, jadi bank ini memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah.
Bisa dengan pola bagi hasil, bisa dengan pola jual beli, bisa dengan pola sewa maupun pola pinjaman. Pola bagi hasil diantaranya mudharabah dan musyarakah. Ini untuk investment financing ya, atau pembiayaan investasi. Kemudian untuk pola jual beli ini murabahah, salam dan istisna. Produknya ini adalah trade financing atau pembiayaan untuk perdagangan. Kemudian pola sewa ini ijarah dan ijarah muntayah bitamlik juga trade finance ya, atau pembiayaan perdagangan juga. Kemudian untuk pola pinjaman ada qard, di mana produknya ini adalah talangan, dana talangan haji dan sebagainya. Kemudian untuk jasa perbankan yang lainnya selain pendanaan dan pembiayaan adalah untuk jasa keuangan itu bisa menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, rohan, sorof, ujroh. Wakalah itu bank syariah sebagai wakil dari nasabah, kafalah itu bank syariah sebagai penjamin dari nasabah, hawalah itu berarti bank syariah sebagai pengambil alih utangnya nasabah. Kemudian rohan ini bank syariah juga menyediakan jasa untuk gadai, sorof itu tukar valuta asing, tukar menukar valuta asing. Kemudian ujroh yaitu sistem pengupahan gitu ya. Kemudian untuk pola titipannya ini ada wadiah yat amanah juga, jasa non keuangan diantaranya seperti safe deposit box dan lain-lain. Kemudian pola bagi hasil mudharabah muqayyadah, di mana ini bagi hasil tetapi channeling gitu ya, ditentukan ke siapa mau bagi hasilnya, jasa keagenan. Kemudian untuk sosialnya ini ada qardul hasan atau pinjaman kebajikan, yang mana tidak memberikan tambahan apapun ya. Kalau qardul hasan itu ada pinjaman kebajikan. Ini penjelasannya dari produk-produk ya, diantaranya mudharabah, musyarakah mutanakisah. Untuk mudharabah dan musyarakah insya Allah teman-teman sudah familiar ya dengan dua istilah ini ya. Mudharabah ini berarti kerjasama, yang satunya sebagai orang yang punya uang, satunya lagi sebagai orang yang mengelola uangnya gitu. Udah, yang punya uang tidak mengelola, dan yang mengelola tidak punya uang gitu ya. Kemudian untuk musyarakah ini berarti penyediaan dana untuk kerjasama usaha. Jadi bank syariah ini bekerja sama dengan pihak yang memiliki usaha. Kemudian dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Gitu. Kalau mudharabah tadi, kalau ada kerugian itu ditanggung oleh pemilik dana sebenarnya ya. Tuh. Tetapi kalau ini di bank syariah, memang faktanya bank syariah tidak mengenal penanggungan rugi. Kenapa? Karena uang yang diberikan oleh bank syariah kepada yang meminjam itu adalah uang nasabah, bukan uangnya bank. Tuh. Kemudian untuk musyarakah mutanakisah, ini adalah musyarakah yang nanti sistemnya itu porsi dananya itu akan berkurang, atau porsi kepemilikannya itu akan berkurang sedikit demi sedikit disebabkan karena pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Jadi misalkan A dengan B itu saling bermusyarakah dalam memiliki rumah gitu ya. Nah, kemudian A ini semakin lama porsinya semakin sedikit. Kenapa? Karena rumah ini memang direncanakan akan dimiliki oleh B di akhir akad gitu. Itu namanya musyarakah mutanakisah. Kemudian untuk pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa ada ijarah muntahiyah bitamlik, dan pengurusan haji. Untuk ijarah ini ya sewa gitu ya. Penggunaan suatu barang, pemindahan hak guna aja bukan hak milik, atau suatu aset dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Sementara kalau ijarah muntahiyah bitamlik ini pemindahan hak guna dulu, tetapi kemudian ada opsi pemindahan kepemilikan barang gitu. Kemudian selanjutnya juga ada ijarah multijasa. Nah, ini ijarah multijasa ini Ijarah multijasa ini penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh. Jadi dana bank syariah ini menyediakan dana untuk apa? Untuk pemindahan manfaat atas jasa, untuk nyewa dulu gitu. Kemudian karena bank syariah ini sudah menyediakan dana untuk nasabah ini bisa menyewa sesuatu aset, nah maka diberikan suatu ujroh atau pembayaran sewa atas dana atas jasa bank dalam menyediakan dana tersebut. Kemudian pengurusan haji. Nah, pengurusan haji ini diberikan oleh bank syariah untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji.
Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli itu ada murabahah, pembiayaan kepemilikan emas, dan salam ya. Kalau murabahah ini jual beli bisa tunai, bisa kredit. Tapi kalau sudah ke bank ya biasanya kredit ya untuk murabahah. Kemudian nanti ada tambahan berupa margin keuntungannya. Dan margin harga pokok sama margin keuntungannya harus diketahui oleh nasabah. Kemudian yang kedua pembiayaan kepemilikan emas, ini juga disediakan. Kemudian salam. Salam ini berarti nasabah itu membayar terlebih dahulu secara full untuk kemudian barangnya disediakan oleh bank syariah. Biasanya untuk pembiayaan seperti pertanian dan lain-lain ya. Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam itu ada qard dan qard beragun emas. Jadi kalau qard itu ya penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan. Kemudian peminjam itu wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, sama qard beragun emas. Jadi utang kemudian memberikan jaminan emas. Pemberian sindikasi yang dimaksud adalah pembiayaan antara bank syariah sesama bank syariah atau di antara bank syariah dengan bank konvensional kepada satu nasabah yang mana kalau ditanggung oleh satu bank saja pembiayaan tersebut itu cukup besar gitu. Kemudian dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, bank dapat bertindak sebagai arranger, underwriter, agen atau partisipan. Jadi kayak patungan gitu ya istilahnya ya. Bisa dengan bank syariah maupun dengan bank konvensional. Kemudian refinancing atau pembiayaan ulang, di mana ini berlaku bagi nasabah yang belum bisa melunasi pembiayaan sebelumnya. Jadi masih punya utang terus ya udah itu refinancing aja, dibiayai ulang untuk nanti nasabahnya ini punya daya dulu gitu untuk berusaha lagi sehingga bisa melakukan pelunasan di periode yang selanjutnya. Kemudian ini hiwalah ya, pengalihan utang atau pembiayaan, pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke bank dan atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke bank. Kemudian anjak piutang syariah, ini pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang. Jadi nasabah ini misalkan punya piutang dengan pihak yang lain gitu. Nanti nasabahnya bilang ke pihak yang lain bahwa bahwa kamu nanti bayarnya bukan ke saya tapi bayarnya ke bank syariah. Nah, itu namanya anjak piutang. Jadi dia itu nyaur utangnya itu bukan ke nasabah tapi nyaur utangnya ke bank syariah. Kemudian pembelian surat berharga, bisa itu reksadana dan lain-lain ya. Bisa yang diterbitkan oleh pemerintah, BI maupun korporasi, sukuk dan lain-lain. Kemudian penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain. Jadi bank syariah itu juga menempatkan sebagian dananya di BI dan sebagian dananya juga ditempatkan di bank lain, bisa dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Jadi uang kita tuh muter-muter aja di bank-bank tersebut, teman-teman. Karena kalau cuma mengendap di satu bank itu berarti tidak produktif uang kita ya. Tapi uang kita itu akan selalu produktif. Kemudian untuk produk pembiayaan perdagangan diantaranya untuk pembiayaan dengan surat kredit berdokumen dalam negeri dan pembiayaan impor, pembiayaan ekspor dengan letter of credit, juga pembiayaan ekspor impor tanpa letter of credit. Surat kredit itu maksudnya surat utang ya. Surat utang itu kan ada sukuk, ada obligasi. Nah, kemudian produk dan jasa lainnya ya untuk bank syariah, untuk bank syariah yang telah memenuhi syarat juga menyediakan produk treasury antara lain jual beli uang kertas asing, bank notes, transaksi valuta asing spot, dan transaksi lindung nilai syariah hedging ya atas nilai tukar. Kemudian untuk yang memenuhi syarat keagenan dan kerjasama juga bisa menjadi agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah sama payment point. Jadi bisa menjual SBSN ya atau sukuk-sukuk yang diterbitkan pemerintah untuk bank-bank tertentu, tidak seluruh bank
yang bisa sebagai agen. Kemudian Bank Syariah juga menyediakan jasa sistem pembayaran dan electronic banking dalam bentuk penyelenggaraan transfer dana, dan juga kegiatan lain seperti safe deposit box, traveler's check, payroll, virtual account, cash pickup and delivery, agen penampungan, dan bank garansi. Nah, baik, itu dia adalah penjelasan terkait dengan akad-akad. Sudah 30 menit tanpa terasa ya. Juga produk-produk bank syariah. Nah, sekarang waktunya kita untuk sama-sama berdiskusi. Jika ada pertanyaan dan penjelasan yang sekiranya belum jelas atau membingungkan, teman-teman bisa berkomentar di bawah ini maupun di Google Classroom dan di WhatsApp Group. Demikian kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya terima kasih saya ucapkan, semoga sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.